wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ceria. Untuk selanjutnya, bab 3, model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi yaitu pertama, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen, keluarga dapat diartikan sebagai suatu ikatan yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan orang lain yang menjadi anggota keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Dan di rumah tangga ini ada dua peran yang dilakukannya, yaitu pertama sebagai konsumen dan kedua sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Ciri-cirinya yaitu rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi dari faktor produksi yang mereka miliki. Kompensasi ini mereka peroleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Mereka menjadi konsumen dari semua barang dan jasa. Itulah sebabnya rumah tangga keluarga disebut juga rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika rumah tangga keluarga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Rumah tangga produsen itu ada dua peran, yakni yang pertama sebagai produsen barang dan jasa, dan yang kedua sebagai pengguna faktor-faktor produksi. Jadi, si rumah tangga produsen memiliki karakteristik sebagai berikut. Rumah tangga produsen atau perusahaan tidak memiliki sumber daya sendiri untuk menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga produsen membeli atau menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen menggunakan faktor-faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah. Rumah tangga produsen tidak memiliki simpanan. Yang ketiga, pemerintah. Pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa air dan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar pasal 33 ayat 2 dan 3, pemerintah harus bertindak sebagai pelaku ekonomi. Nah, atas dasar pasal itu juga pemerintah menguasai tambang minyak bumi yang pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina. Atas dasar itu juga pemerintah mendirikan berbagai badan usaha milik negara. Nah, melalui ini juga ada pembayaran transfer, adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah pada anggota masyarakat meskipun mereka tidak menyediakan barang dan jasa, contohnya tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, dana sosial, dan gaji veteran. Nah, untuk itu pemerintah juga menciptakan kondisi yang baik untuk berusaha, misalnya menjaga stabilitas harga-harga dan memberlakukan peraturan yang mendorong iklim berusaha, yaitu
Pemerintah juga melakukan distribusi pendapatan agar tidak timbul kesenjangan sosial. Distribusi pendapatan itu salah satunya diwujudkan melalui pemungutan pajak. Pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk membayar transfer. Nah, transfer ini dilakukan untuk kepada anggota masyarakat meskipun mereka tidak menyediakan barang dan jasa, misalnya tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, dana sosial, dan gaji veteran. Belanja pemerintah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Contoh belanja rutin adalah pembayaran gaji pegawai negeri dan TNI. Contoh belanja pembangunan adalah pembiayaan untuk memelihara dan membangun fasilitas umum seperti jalan raya dan jembatan. Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari pendapatan yang bersumber dari pajak, keuntungan perusahaan negara, dan pinjaman dari negara lain, dan pendapatan lainnya. Pengeluaran pemerintah merupakan penghasilan dari rumah tangga keluarga dan pendapatan dari perusahaan. Rumah tangga keluarga dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Nah, dengan diperkenalkannya pemerintah dalam aliran sirkuler, total nilai produksi perusahaan tidak lagi sama dengan nilai pendapatan rumah tangga. Rumah tangga menerima pendapatan dari pemerintah sehingga total nilai pengeluaran dalam perekonomian sama dengan total pendapatan yang diterima. Yang terakhir, masyarakat luar negeri. Nah, seperti kita ketahui, kebutuhan manusia sangat banyak jumlah dan ragamnya. Dari berbagai kebutuhan tersebut, ada yang dapat kita produksi sendiri di dalam negeri, tapi ada banyak barang juga yang harus diimpor dari luar negeri. Impor terjadi karena kita belum mampu membuatnya, atau walaupun kita mampu membuatnya, biayanya terlalu tinggi dibandingkan dengan jika diimpor. Nah, selanjutnya barang yang kita produksi juga kita ekspor ke negara lain. Kegiatan ekspor menunjukkan bahwa negara-negara asing juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga, keluarga, dan pemerintah. Nah, selain itu, dengan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam valuta asing, kita dapat melihat aliran ekspor bersih. Ekspor bersih dari negara asal dapat menyebabkan surplus perdagangan atau defisit perdagangan. Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih besar daripada impor. Sebaliknya, untuk terjadinya defisit perdagangan terjadi ketika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Keuntungan yang diperoleh melalui kerjasama dengan masyarakat luar negeri ialah hasil bumi dan hasil kerajinan Indonesia dapat diekspor untuk mendapatkan devisa. Selanjutnya, model diagram interaksi antar pelaku. Untuk model diagram sederhana itu hanya ada dua sektor, yaitu rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen saja untuk melakukan kegiatan pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Nah, untuk tiga sektor itu melibatkan pemerintah di antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Dan yang selanjutnya 4 sektor yaitu melibatkan masyarakat luar negeri. Jadi di sini ada 4 pelakunya, ada rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Selanjutnya, konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dan di sini ciri-ciri benda konsumsi yaitu benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Nah,
kegiatan menghirup udara, berjemur, sinar matahari pagi, dan mandi di sungai bukanlah kegiatan konsumsi karena benda itu dapat secara gratis. Berbeda dengan menghirup oksigen dari tabung oksigen yang ada di rumah sakit, mandi di kolam renang hotel, ataupun berjemur di sinar matahari di salah satu hotel di Bali atau Phuket, Thailand. Nah, kegiatan yang terakhir merupakan kegiatan konsumsi karena benda itu dipergunakan dengan pengorbanan tertentu kan. Nah, benda yang selanjutnya, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti penggunaan komputer, mesin cetak, dan barang-barang modal lainnya yang bertujuan menambah faedah benda tidak dikategorikan ke dalam kegiatan konsumsi. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan produksi, sementara makan buah, naik pesawat, cukur rambut, dipangkas rambut, dan berobat ke dokter merupakan kegiatan konsumsi. Nah, selanjutnya, manfaat, nilai, atau volume benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Contoh dari manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus adalah berbagai jenis makanan dan minuman. Lalu untuk contoh yang manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan akan habis berangsur-angsur adalah pakaian, sepatu, dan jam tangan. Pembagian benda konsumsi, yaitu ada benda yang habis dalam satu pemakaian, ada benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu relatif lama. Benda yang habis dalam sekali pemakaian contohnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Untuk benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu relatif lama, yaitu contohnya pakaian, sepatu, tas, laptop, dan telepon genggam. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan benda-benda di luar tujuan tersebut tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Contohnya penyewaan ruangan dan perlengkapan fitness bukanlah untuk tujuan konsumsi, melainkan untuk menghasilkan uang. Kegiatan ini bukanlah kegiatan konsumsi, melainkan kegiatan produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu ada faktor ekonomi, faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi antara lain tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, serta ketersediaan barang dan jasa. Tingkat pendapatan umumnya semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak jumlah dan jenis barang dan jasa yang dikonsumsi. Di sisi lain, semakin kecil pendapatan seseorang, semakin sedikit atau terbatas jumlah dan jenis barang dan jasa yang dikonsumsi. Tingkat harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa sudah dipastikan mempengaruhi tingkat konsumsi. Semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin murah harga barang dan jasa, semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang juga mempengaruhi konsumsi. Walaupun uang tersedia, tetapi apabila barangnya tidak tersedia, kita tidak bisa mengkonsumsi barang tersebut. Faktor non-ekonomi yaitu dipengaruhi antara lain jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, serta lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, semakin banyak pula jumlah dan jenis konsumsi keluarga yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah keluarga atau tanggungan, semakin sedikit juga jumlah dan jenis barang dan jasa yang dikonsumsi. Nah, untuk selanjutnya tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin beragam kebutuhan orang tersebut. Contohnya, orang yang berpendidikan perlu membeli dan membaca buku. Sebaliknya, orang yang buta huruf atau tidak berpendidikan, buku bukan merupakan kebutuhan utama. Tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Kebutuhan orang yang tinggal di kota dan di desa berbeda-beda, dan di daerah beriklim dingin akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang beriklim panas. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah dingin menggunakan pakaian tebal, sedangkan orang yang tinggal di daerah panas menggunakan pakaian tidak tebal atau tipis. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan istiadat.
juga mempengaruhi konsumsi seorang. Contohnya nyata dalam hal dilihat dari segi makanan. Umumnya orang suku Jawa suka makanan yang manis, sedangkan orang dari suku Minang suka makanan yang pedas. Orang yang beragama Hindu tidak boleh makan daging sapi, namun orang yang beragama non-Hindu boleh makan daging sapi. Teori perilaku konsumen. Konsep pilihan ini merupakan perilaku mendasar dari konsumen. Konsep dasar perilaku konsumen menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep utilitas? Utilitas adalah derajat seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Utilitas menjadi ukuran kepuasan yang diterima dari penggunaan atau konsumsi barang dan jasa Anda. Misalnya puas dengan semangkok bubur ayam, merasa terhibur dengan pertunjukan band anak SMK, atau bangga dengan sepatu baru merek terkenal. Apapun ungkapan perasaan yang berkaitan dengan kata puas, terhibur, atau bangga, semuanya tercakup dalam kata utilitas. Utilitas adalah kata lain dari kepuasan. Nah, dalam buku ini menggunakan utilitas, nilai guna, dan kepuasan secara bergantian. Kepuasan dalam mengkonsumsi suatu barang berusaha dimaksimalkan oleh setiap konsumen. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana seorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimal dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Teori perilaku konsumen terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal itu ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, untuk Gosen 1 hukumnya yaitu berbunyi, jika pemenuhan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Nah, contohnya, anggaplah Anda menyukai coklat. Suatu hari kebetulan paman Anda datang dan mentraktir coklat sepuas-puasnya. Tentu saja Anda antusias menyambut tawaran itu dan membeli 6 batang coklat sekaligus. Batang coklat pertama menikmatnya bukan main, apalagi itu coklat kesukaan Anda. Batang coklat kedua makin terasa enak, kepuasan Anda pun meningkat. Batang coklat ketiga merasa enak meskipun tidak sepuas batang coklat pertama. Nah, itu ya maksudnya. Jadi dan selanjutnya lidahmu mulai sedikit kebal. Tambahan, kepuasan dari mengkonsumsi coklat tersebut berkurang. Pada batang coklat keempat juga masih tetap enak, tetapi mulai susah Anda telan. Dan batang coklat kelima Anda mulai malas memakannya karena lidah makin kaku dan perut makin kenyang. Anda mulai merasa jenuh. Coklat tersebut kurang menarik minat Anda lagi. Nah, untuk batang coklat ke-6 Anda sudah tidak memakannya lagi. Situasi ini dapat kita lihat ya. Ada konsumsi coklat, nilai guna total, nilai guna marginal. Nah, untuk yang pertama itu nilai gunanya 40, nilai marginalnya 40. Kedua, untuk konsumsi coklat yang kedua itu 70 jadi 30. Selanjutnya 90, nilai guna marginalnya 20. Nilai guna selanjutnya 100, nilai guna marginalnya 10. Kelima, nilai gunanya 100, nilai guna marginalnya 0. Yang keenam, nilai gunanya 90, itunya minus 10. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai guna total pada awalnya menaik, namun selanjutnya menurun. Sementara nilai guna marginal terus-menerus mengalami penurunan. Nah,
Untuk batang coklat pertama, kepuasan total nilai guna total makan coklat ada 40. Nilai guna marginal tambahannya pun sangat tinggi, yaitu 40. Pada batang coklat kedua, nilai guna total meningkat menjadi 70, namun nilai guna marginal atau tambahan kepuasan mulai berkurang. Pada batang coklat kedua, nilai guna marginalnya 30. Begitu seterusnya sampai batang coklat kelima. Anda sudah merasa kekenyangan sehingga tambahan nilai kepuasannya 0. Bahkan Anda mencoba memakannya batang coklat karena Anda tidak mampu menahannya, bahkan merasa mual. Nilai guna total coklat tersebut mulai menurun menjadi 90, sedangkan nilai guna marginal atau tambahan kepuasannya menjadi negatif, minus 10. Batang coklat ke-6 sudah tidak menarik selera lagi, jadi terlihat bahwa nilai guna marginal atau tambahan kepuasan dalam memakai coklat tersebut makin lama makin menurun. Nah, selanjutnya hukum Gaussian kedua yaitu berbunyi konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Nah, misalnya seorang karyawan memiliki gaji 1 juta. Pada saat menerima gaji, dia mendapatkan uang pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar. Dia memiliki kebutuhan berturut-turut seperti makan dan minum, pakaian, sewa rumah, biaya transportasi, dan kursus. Nah, jika kebutuhan makan dan minum telah terpenuhi, dengan sendirinya uang yang masih ada akan digunakan untuk membeli pakaian. Jika membeli pakaian terpenuhi, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk menyewa rumah dan sisanya untuk biaya transportasi. Dengan demikian, penggunaan uang 1 juta mungkin akan dilakukan dengan transposisi sebagai berikut: 4 lembar untuk kebutuhan makan dan minum, 3 lembar untuk keperluan pembelian makanan, 2 lembar untuk kebutuhan rumah sewa, dan 1 lembar untuk kebutuhan transportasi. Nah, selanjutnya yaitu produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi sedang diartikan sebagai tindakan menghasilkan barang-barang. Setiap membahas tentang produksi, dalam pikiran kita akan terbayang sebuah pabrik yang sedang merakit mobil, komputer, dan menghasilkan barang-barang lainnya. Pembuatan berbagai jenis barang seperti ini hanyalah sebagian dari kegiatan produksi. Dalam ilmu ekonomi, pengertian produksi tidak hanya sekedar menghasilkan barang-barang, tetapi juga lebih luas dari konteks tersebut. Nah, maka dari itu produksi adalah kegiatan menambah faidah atau kegunaan suatu barang atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ada 2 macam jenis produksi, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang selanjutnya dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi, sedangkan barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Jadi barang modal tidak dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Produksi jasa. Produksi jasa juga dapat dibedakan atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan. Film perawatan dokter, pengajaran dari seorang guru, pergelaran musik, atau pertunjukan sulap merupakan contoh produksi yang dapat memenuhi kebutuhan. Sementara itu, pengangkutan, pergudangan, dan perbankan merupakan contoh produksi jasa tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan produksi yaitu untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Bagi konsumen atau masyarakat, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Faktor-faktor produksi terdiri dari faktor alam, faktor tenaga, faktor modal, dan faktor keahlian. Faktor alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan untuk proses produksi. Faktor
Faktor produksi ini merupakan pemberian Tuhan yang sudah ada sejak ribuan bahkan jutaan tahun. Faktor produksi alam sering juga disebut sebagai faktor produksi asli atau utama. Di antaranya tanah, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Nah, tanah antara lain digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, mendirikan bangunan pabrik atau perkantoran, jalan raya, dan keperluan lainnya. Tanah ada yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan benda tertentu. Air merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Selain untuk meminum, mandi, atau memasak, air juga digunakan sebagai pembangkit listrik, sarana angkutan air, dan usaha perikanan. Sinar matahari dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dan kehidupan manusia, dan sebagai sumber tenaga listrik. Udara digunakan untuk menggerakkan kincir angin, penyegar ruangan, sarana perhubungan udara, dan menunjang kesuburan tanah. Barang tambang seperti minyak, batu bara, emas, intan, mineral, dan barang tambang lainnya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Walaupun mesin-mesin sudah banyak menggantikan manusia sebagai pelaksana proses produksi, keberadaan manusia tetap mutlak diperlukan. Faktor produksi modal umumnya meliputi benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang-barang dan jasa lain. Fungsi faktor produksi modal adalah sebagai menunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Nah, modal dapat digunakan berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, dan sifat. Pembagian modal atas dasar sumber: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya, contohnya setoran modal dari pemilik. Modal asing yaitu modal yang bersumber dari luar perusahaan. Contoh pinjaman dari bank atau hasil penjualan obligasi, saham, dan lain-lain. Pembagian modal atas dasar bentuk: modal konkret yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata, dan modal abstrak, modal yang tidak dimiliki bentuk nyata tetapi punya nilai bagi perusahaan, contohnya hak paten, hak merek, dan goodwill. Pembagian modal atas dasar kepemilikan: modal individu dan modal masyarakat atau modal umum. Yaitu modal individu yaitu modal yang bersumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, contoh rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. Modal masyarakat yaitu modal yang dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum, misalnya rumah sakit umum, milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan. Modal menurut sifat: modal tetap dan modal lancar. Modal tetap yaitu jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, contoh mesin-mesin dan bangunan pabrik. Modal lancar yaitu modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, contoh bahan-bahan baku. Faktor produksi keahlian. Nah, untuk tidak kalah penting dari faktor lainnya, sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang dipergunakan dalam proses produksi, jika tidak dikelola dengan baik, hasilnya tidak akan maksimal. Merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan maksimal atau tidak hasil suatu proses produksi. Faktor produksi keahlian berperan dalam mengkoordinasikan atau mengarahkan faktor produksi agar produktivitas dapat meningkat. Digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Teori perilaku produsen. Dalam teori perilaku produsen,
Pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, tetapi juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan tercapai. Contohnya, produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya melalui pemanfaatan modal sedikit mungkin. Produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. Akibatnya, ketika harga salah satu faktor input naik, harga pokok produksi pun ikut naik. Produsen menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen dan tren atau hal yang sedang diminati masyarakat. Nah, selanjutnya klasifikasi faktor produksi. Ada faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu. Faktor produksi ini dapat diubah dengan biaya yang sangat besar dan biasanya dalam jangka waktu panjang. Contohnya gedung, mesin, dan kendaraan. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka pendek. Contohnya tenaga kerja dan bahan baku. Nah, ada dua ya. Jadi klasifikasi faktor produksi itu ada faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output yang dapat dihasilkan kombinasi input tersebut. Fungsi produksi sebenarnya dapat kita ibaratkan sebagai resep makanan. Sebuah resep makanan memberikan informasi kepada kita berapa kue yang kita hasilkan dari kombinasi terigu, gula, mentega, telur, dan tepung maizena tertentu. Dari resep itu pun kita dapat memperkirakan berapa banyak kue yang akan dihasilkan jika salah satu atau semua bahan kita tambah. Fungsi produksi mobil, pesawat terbang, atau senjata nuklir akan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan resep kue tadi. Fungsi produksi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat teknologi dalam menghasilkan output. Semakin canggih teknologi, semakin baik hasil yang akan dihasilkan. Nah, secara matematis, fungsi produksi dapat ditulis dengan persamaan Q sama dengan F kali C L R T. Q itu quantity, artinya jumlah barang yang dihasilkan. F itu simbol persamaan fungsional. C capital, artinya modal. L labor, tenaga kerja. L raw material atau bahan baku. T teknologi atau teknologi. Fungsi persamaan produksi disusun dalam persamaan matematis statis mengandung arti bahwa output berupa barang dan jasa yang dihasilkan merupakan akibat dari input yang diproses. Jika komposisi salah satu input diubah, outputnya juga akan berubah. Output akan berubah secara proporsional dengan besar kecilnya perubahan input. Faktor produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam jangka waktu panjang, semua faktor produksi yang digunakan dalam proses bersifat variabel, kayak tenaga kerja dan bahan baku, itu konsepnya dengan menggunakan dua faktor produksi dapat digambarkan dengan kurva yang dikenal dengan istilah kurva iso-kuan yang berasal dari kata iso sama dan kuan kuantitas. Dan selanjutnya, perluasan produksi. Penambahan hasil produksi dapat dilakukan dengan menambah faktor produksi, ekstensifikasi atau meningkatkan produktivitas faktor produksi yang ada, intensifikasi, dengan sarana yang ada serta memperhatikan hal-hal berikut: keterbatasan faktor produksi, besar kecilnya pengaruh pendapatan input terhadap output, dan lain-lain. Produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Nah, untuk produk dalam bentuk matematis, produk marginal dan produk rata-rata ini dapat
kita tulis sebagai MP sama dengan penambahan TP atau tambahan produksi total dibagi tambahan tenaga kerja. Kalau AP atau produksi rata-rata itu sama dengan total produk dibagi tenaga kerja. Jadi jelas ya, MP itu tambahan produksi sama dengan tambahan produksi total dibagi tambahan tenaga kerja. Sedangkan AP itu produksi rata-rata sama dengan total produk dibagi tenaga kerja. Nah, selanjutnya untuk tugas yaitu dengarkan materi dari ibu, kemudian kalian resume di buku catatan ekonomi bisnis. Hasil resumenya difoto lalu dikirim via GC ya. Nah, sekian dari ibu. Tetap semangat dan selalu ceria. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.